Hadirin saya muliakan. Maka ketika Nabi SAW mengatakan lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, tidak ada yang selamat di antara dengan amalnya. Para sahabat heran. Karena Rasul bilang tidak ada yang selamat. Sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana. Tidak juga dengan aku. Namun Nabi mengatakan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi aku, menaungi aku, menutupi aku dengan rahmatnya. Ini menunjukkan, jemaah saya muliakan, para ulama mengatakan fadalla dzalika ala anna al-insan, ini menunjukkan bahwasanya manusia ini setinggi apapun tingkat dia, kewalian dia, dia tidak akan selamat hanya tok karena sebab amalnya. Hanya tok karena sebab amalnya. Ya, sehingga Nabi menjelaskan kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, yang mana apa itu karena rahmat Allah? Allah telah mengampuni dosa nabinya yang telah lalu dan yang akan datang. Tuh nabi-nabi demikian. Allah telah menutupi, telah mengampuni segala dosa yang lalu dan akan datang. Maksum dari kesalahan. Ya. Kemudian maka kita lihat hadis ini memberikan pemahaman kepada kita annal amal sabab, bahwasanya amal itu sebab. Dalam seluruh kegiatan kita di dunia ini mesti mengambil sebab. Terlebih untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebabnya adalah amal. Maka tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya. Maka amal sudah barang pasti dia sebab masuk syurga dan selamat daripada neraka. Maka kita diperkenalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk syurga, amalan-amalan yang menyebabkan kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahasa penguat berikutnya apa ini katakan? Al-amal itu sebab wa laysa 'iwadan, bukan pengganti. Pergi bergantaunya untuk mayang, dia gantau syurga. Yang mayang pilih lumpur kadang jaga dia. Amin. Nawaladhalin di ayat lain pipi amin bina yang berhaikan Fatihah. Jadi bukan pengganti. Baik nak barter amalan kita, ya Allah tunjuk syurga. Maka kita lihat rahman Allah begitu luas, begitu besar. Amalan yang bisa kita lakukan hari ini, kita bisa kemari, kita sholat, kita puasa, itu rahmat Allah kepada kita. Kita bisa beramal dengan amalan itu. Itu di antara makna rahmat Allah. Maka jemaah berbahagia, semua kita butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka rahmat inilah yang mengantarkan kita pada surga Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan kita pada nerakanya. Hadis ini apa ingin dikatakan kepada kita? Yang pertama adalah faedahnya kita selaku seorang muslim yang beribadah kepada Allah Ta'ala tidak boleh ta'ajub dengan amalan kita sendiri. Tidak boleh ta'ajub, merasa wah dengan amalan kita masing-masing. Luar biasa. Ramadan kali ini lalu Imam Syafi'i 70 ke khatam Quran. Wah ni, insyaAllah. Ramadan kali ini, alhamdulillah. Ta'ajub. Orang rayanya utang kecil wewe kaki. Lagi orang jauh haji, dia pergi haji, sana solat 5 waktu di masjid Haram, Masjid Nabawi. Dia bisa jaga solat di sana. Pas pulang, hana ledam dia masjid. Kali-kali pahala di mana Makkah. Pulang dia menginjak umrah Ramadan. Padum 3 umrah.
Subhanallah, tidak ya mas kalian, tidak. Maka kita pahami kenapa orang itu makin bertakwa, makin melihat dirinya banyak dosa. Ya kan? Makin bertakwa, makin melihat dirinya di banyak kekurangan. Makin bertakwa dia makin mengaku dirinya ini punya banyak kesalahan. Begitulah. Maka andaikan semua orang merasakan dirinya, banyak orang dia makin bertakwa, dia merasakan ada perasaan banyak kesalahan, maka kita lihat masjid di mana-mana, Ramadan tidak Ramadan akan diisi oleh mereka yang punya perasaan demikian. Apa perasaannya? Merasa diri masih banyak salah. Butuh ampunan, butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dinasihatkan kita, ketahuilah bahwasanya amalmu jika dibandingkan dengan hak Allah atasmu itu sangat sedikit. Kemudian faedah berikutnya adalah poin kesimpulan, hendaknya bagi kita memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan, jemaah semuliakan. Ramadan ini kalau kita lihat kehidupan orang soleh terdahulu, mereka banyak mengisinya di masjid. Ketika ditanya kenapa sering lama-lama di masjid, untuk menjaga puasanya, ya. Untuk menjaga diri jangan sampai ghibah. Maka tok masjid betan duduk dua-dua leh-leh. Kalau duduk kelompok nanti bisa ghibah di masjid. Ghibahnya di tempat mulia. Dulu orang pergi ke masjid untuk menyelamatkan diri mereka, pandangan mata mereka, lidah mereka, hati mereka. Ya. Karena mereka pahami puasa itu bukan hanya tahan lapar dan dahaga, akan tapi menahan diri daripada perbuatan dosa. Ya. Karena kalau puasa itu batalnya kayak batal wudu, gampang kali wuduk lagi. Tapi puasa ini kalau rusak dia, rusaknya bagaikan rusak iman. Artinya menggerogoti keimanan kita. Amal ketaatan ini kan yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan amal ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya dia, tergerus dia dengan kemaksiatan. Maka senantiasa kita memperbanyak zikrullah. Memperbanyak minta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan rahmatnya. Ya. Minta karunia-Nya. Ada satu doa pernah saya sampaikan, mungkin Rasulullah SAW mengucapkan doa ini. Dan bahkan para ulama mengatakan doa ini di antara hal yang memudahkan kita keluar daripada kesulitan, terutama keadaan rezeki kita yang terjepit. Ketika rezeki kita sempit, ya, ucapkan doa ini. Ya. Nanti ada waktu khusus kita bahas. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ini sebabnya suatu ketika Rasulullah SAW datang tamu. Namun beliau ketika sampai datang tamu, di rumahnya tidak ada apa-apa yang bisa beliau suguhkan untuk tamunya. Maka beliau keluar dari rumah, ya, sambil mengucapkan, ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, min fadlika, karuniamu, wa rahmatika, dan rahmatmu, fa innahu la yamlikuha illa an. Karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki dan menguasainya kecuali Engkau ya Allah. Maka setelah itu Nabi mendapatkan sesuatu yang bisa beliau berikan untuk tamu beliau. Ya, maka berbanyak minta rahmat Allah. Terlebih di bulan Ramadan kita banyak berdoa dan doa kita mustajab. Terlebih di waktu sahur. Di waktu sahur banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pernah putus asa karena banyaknya dosa kita. Karena orang baik itu bukan orang enggak punya dosa, tapi orang yang senantiasa mohon ampun atas dosanya. Hadirin yang saya muliakan,
Allahumma taghammadni bi rahmatin minka wa fadlin. Ya, karena sesungguhnya amal kita itu tidak akan menyampaikan kita kepada ridha Allah kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Katakan itu selalu, minta kepada Allah rahmatnya. Hadirin berbahagia, kesimpulan terakhir dari hadis kita hari ini adalah menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sangat semangat mereka. Sangat antusias untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Itu ciri sahabat. Saya teringat salah seorang ulama di Makkah, beliau pengajar di Ummul Qura, profesor di bidang hadis. Beliau mengatakan ciri orang hari ini dianggap seorang penuntut ilmu, sudah dianggap punya ilmu, dianggap hebat kalau sudah berpenampilan kayak orang punya ilmu. Penampilan dari kepala sampai bawah ke kakinya, kalau udah. Sedangkan belajarnya malas, baca malas, sudah dianggap orang hari ini itu sudah punya ilmu. Tapi lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu dikatakan orang yang sangat antusias dengan ilmu. Antusias mereka itu dapat ilmu, kemudian mereka betul-betul mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sehingga ilmu mereka sampai kepada kita hari ini. Semangatnya mereka menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat kita hari ini mengenal jalan hidayah itu seperti apa. Jemaah yang saya muliakan, bukti di hadis ini mereka semangat menuntut ilmu. Ketika Rasulullah sampaikan sesuatu, mereka minta dia rincikan. Ada yang enggak paham, mereka minta rincikan. Perinciannya dari mana? Termasuk engkau ya Rasulullah, tadi enggak. Ya, dirincikan, dijelaskan oleh sebabnya begini-begini. Ya. Nah, mereka datang kepada Rasul. Dan kita bisa lihat di sisi yang lain, kalau kita tadabburi, kita renungkan bagaimana kehidupan para sahabat Nabi, kondisi mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka enggak hadir ke majelis ilmu, nanti mereka tanya ke sahabat-sahabatnya yang hadir. Baiklah Nabi pun pegang. Karena sahabat nabu je, lagi tanya cik, nah yang Mekah, nah yang jauh geli, nah yang pulang, nah hanya sama kayak kita juga. Sahabat itu punya pekerjaan masing-masing. Mau tanya anak ASN. Tapi mereka dengan berbagai pekerjaan yang mereka tekuni, semua mereka menjadi apa? Pegawai Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka lakukan untuk memperjuangkan agama Allah. Mereka luput satu kebaikan, mereka mencari kebaikan itu. Bahkan ada yang mereka saling memberikan tugas. Kalau hari ini dia yang pergi, besok kawan dekatnya yang pergi, kasih tahu ilmu. Ya, kasih tahu ilmu. Tanya menanci, kita juga begitu. Kalau ada seandainya kawan kita, tadi saya enggak hadir majlis tadi. Kira-kira apa pesan? Kesimpulan mentau. Kesimpulannya satu. Jangan kita jawab. Ngeja ge gobja. Yang kerigit dah. Aduh tanya ngeja ge gobja. Enggak demikian. Nah, itu bukti kita semangat menghargai ilmu. Apa yang kita tahu kita sampaikan kepada orang. Hadirin berbahagia, sebagai penutupnya, mereka itu para sahabat tidak pernah meninggalkan sesuatu yang mereka butuhkan. Terlebih dalam urusan agama mereka. Karena dalam kehidupan seorang muslim, yang paling dibutuhkan dalam kehidupan mereka adalah kebutuhan agama. Segala urusan agama itu yang paling mereka butuhkan, melebihi kebutuhan dunia mereka. Wallahu ta'ala alam. Banyak kalau kisah sahabat dalam konteks ini, banyak sekali. Sampai mereka, kalau datang orang Badui, istilahnya bahasanya sogok, tanya kepada Rasulullah. Badui mereka belum ada etika bagaimana dengan Rasul. Kalau Rasul, para sahabat ini sudah turun ayat, jangan banyak tanya, lakukan aja dulu, nanti ada masanya. Kalau Badui aja ada yang Rasulullah. Yang sahabat itu seperti Anas cerita, radhiyallahu anhu, yang kesempatan rayu yang katrok Baduinya kesempatan cok ilmu.
Sempatan ilmu. Ya, masya-Allah. Ibaratnya gok buka dagang tanya teraga. Neuheun urang terus kan enggak buka dagang, enggak buka teun tanya dagang, pun ngaraga. Orang yang punya kita ambil untungnya. Dapat. Hana menumpau dong buat dorengki biji. Kan begitu? Tapi begitu semangat mereka. Datang orang Baduy ini tanya sesuatu kepada Rasulullah, ini kita ingin dapat. Usaha mereka dapat manfaatnya. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan semangat ini ada sama kita. Ada sama kita. Niat kita di rumah. Maka ada niat yang boleh digabung dalam satu perjalanan tujuan. Misalnya ke masjid, tujuannya kita sholat, kita baca Quran, tujuannya habis itu i'tikaf, tujuannya menuntut ilmu, tujuan jumpa kawan, tanya bagaimana kabarnya. Subhanallah. Ya, 3 aja dumna pahala. Aina ke rugo orang tonjak masjid, yang 6 nak ada rugo. Ya, Bang. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.